Kadang-kadang saya heran ya dan bertanya-tanya, kenapa di pemerintahan Pak Prabowo ini, khususnya di kabinet merah putih, menteri-menterinya itu setidaknya selalu membuat gaduh lah. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu seperti kebijakan dari Bahlil Lahadalia, bahkan pada saat lalu Menteri KKP yang setidaknya lamban dalam menangani kasus pagar laut. Dan tiba-tiba pada saat lalu juga Natalius Pigai yang belum menunjukkan kinerjanya bahkan meminta anggaran 20 triliun dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan yang cukup menggelitik menurut saya dari Yusril. Bahkan Menko Yusril sebut memenjarakan koruptor tak beri manfaat bagi negara. Ini maksudnya apa? Kira-kira mau diapain koruptor ya? Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Oh, makasih ya Pak. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah dihukum seperti di Korut? Kalau itu menurut saya sangat bermanfaat sekali. Hartanya misalkan diserahkan ke negara dan lain sebagainya untuk membiayai program makan bergizi gratis, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Apalagi kalau kita lihat korupsi saat ini semakin menjadi-jadi. Kalau dulu itu ratusan juta, miliaran, saat ini itu triliunan. Bayangkan, triliunan. Saat ini semakin menjadi-jadi korupsinya ya. Bukan seperti yang dulu. Kalau dulu ratusan juta, miliaran, saat ini sudah mencapai triliunan. Dan bahkan hukumannya kalau menurut saya sih sangat ringan sekali ya. Bahkan pada saat lalu yang ramai diperbincangkan hanya divonis 6,5 tahun dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan, apalagi ditambah dari pernyataan Yusril. Nah, memang Yusril pada saat lalu juga seringkali membuat kehebohan lah. Pada saat lalu kalau kita lihat dari sini juga ada pernyataan Menko Yusril ya. Bahkan Menteri Yusril Issa Mahendra sebut kasus 98 bukan pelanggaran HAM berat. Dan bahkan kalau kita lihat di sini juga ya, Menko Yusril sebut memenjarakan koruptor tak beri manfaat bagi negara. Ya pastinya memang tidak memberikan manfaat lah. Seharusnya jangan ada korupsi. Nah, dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan memberikan hukuman berupa kurungan penjara terhadap koruptor tak memberikan manfaat untuk negara. Yusril menyampaikan hal itu dalam konteks memberikan penjelasan perihal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi itu ke negara. Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai akan disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, kata Yusril dalam keterangannya resmi pada 19 Desember. Ternyata maksud Yusril tersebut menanggapi Pak Prabowo maafkan koruptor. Nah, saya sangat heran sekali pada saat lalu Pak Prabowo juga tegas ya akan mencari koruptor sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ada statement Pak Prabowo yang ingin memaafkan. Ini sangat lucu sekali. Seharusnya cukup simpel sih kalau menurut saya sih. Buatlah undang-undang perampasan aset dan segera disahkanlah oleh DPR. Menurut saya itu yang terpenting. Undang-undang perampasan aset segera disahkan dan ya, daripada potong anggaran sana sini, menaikkan PPN, lebih baik ya membuat peraturan perundang-undangan untuk perampasan aset. Itu menurut saya yang lebih urgent ya, daripada potong anggaran sana sini dan lain sebagainya. Menurut saya kalau ada RUU perampasan aset, otomatis lah anggaran juga tidak bakal bocor karena pasti akan takutan dengan RUU perampasan aset. Dia mengatakan jika koruptor dimaafkan dan koruptor tersebut menyadari perbuatannya dan mengembalikan uang hasil korupsi itu kepada negara, uang tersebut akan masuk ke APBN dan bisa mensejahterakan rakyat. Setelah dimaafkan, kata
Yusril. Koruptor yang mengembalikan uang ke negara bisa melanjutkan pekerjaannya kembali dengan cara yang benar, berjanji tidak akan mengulangi praktek korupsi lagi. Dengan demikian usahanya tidak tutup atau bangkrut, ujar dia. Nah, bagaimana bisa ya dimaafkan? Kadang-kadang sudah dihukum, bahkan juga masih mengulangi perbuatannya, apalagi dimaafkan ya. Sungguh sangat tidak bisa ya diaplikasikan ke negara Indonesia ya kalau koruptor hanya dimaafkan saja. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga ada Menteri KKP, bahkan dari statement Menteri KKP sangat wow sekali. Menteri KKP ketika ditanya terkait pagar laut dan lain sebagainya, bahkan memberikan statement kepada wartawan, loh kan seharusnya sudah bahas gas LPG bukan pagar laut dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundung saat ditanya wartawan soal pagar laut, Menteri KKP, sekarang kan sudah LPG. Ini juga sangat bohong sekali ya. Kenapa ya menteri-menteri dari Pak Prabowo ini menurut saya secara omongannya memberikan statement itu tanpa dipikir-pikir dulu ya. Seharusnya dipikir dulu lah memberikan statement ya. Ya seperti halnya Bang Dasko. Bang Dasko itu memberikan statement itu yang penting-penting. Karena kalau ada statement yang menurut saya tidak baik, pastinya juga akan membuat informasi tersebut juga akan tidak tersampaikan ke masyarakat. Nah, jadi memang ucapan itu seharusnya dipikir-pikir ya sebelum diutarakan ke media atau wartawan ya. Nah, kalau seperti ini kan sangat lucu sekali. Wah, makin kelihatan nih permainannya. Isu gas LPG memang sengaja dihembuskan untuk menutupi kasus pagar laut. Pada saat lalu memang demikian. Apakah gas LPG itu untuk pengalihan isu terkait pagar laut dan lain sebagainya? Dan ternyata tiba-tiba Menteri KKP juga bilang demikian. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Soal ini persiapan lebaran. Oh, makasih. Ya, bahkan seperti itu ya, cuma tertawa saja. Ya, kemarin Balila Dahlia ketika kisruh gas LPG bahkan sempat bergurau ya terkait mic yang tiba-tiba mati mendadak, apakah belum kebagian gas LPG dan lain sebagainya. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya menteri itu lebih serius ya dalam pekerjaannya, bukan dalam memberikan statement. Memberikan statement saja masih kacau, apalagi dalam pekerjaannya ya. Seharusnya kalau misalkan bekerja dengan baik dan lain sebagainya, pasti memberikan statement juga, pasti juga berhati-hati lah dalam memberikan statement kepada wartawan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan juga sudah dikomentari oleh 742 seorang dengan jabatan Menko, gelar akademik profesor, tapi pendapatnya nyeleneh hingga mengguncang nalar hukum Indonesia. Maksudnya dihabisin kali, alhamdulillah calon koruptor. Ini orang 11-12 kayak Prabowo banyak omon-omon. Ojo om, maksudnya ambil manfaatnya dengan ucapan wani biro. Kalau gitu terbukti korupsi, tembak mati atau kerja sosial 20 tahun kayak di Korea Utara. Menteri kayak gini digaji rakyat untuk apa? Nah, apakah ini juga efek dampak dari pemangkasan anggaran ya? Jadinya para menteri-menteri itu tidak bekerja dengan sepenuh hati. Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas memang anggaran-anggaran di kementerian dan lembaga bahkan juga dipangkas ya oleh Pak Prabowo Subianto ya. Apakah ini memang berefek pada kinerja? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas banyak menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto yang memberikan statement itu nyeleneh lah, bahkan di luar akal sehat ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.